ada isu. Katanya gini, jadi setelah insentif kita ajukan dan kita gunakan, itu kan ada laporan realisasi yang wajib kita submit. Laporan realisasi ini ada yang bulanan dan ada yang per 3 bulan. Nah, isu ini dicantumkan seperti ini. Jangan sampai terlambat dalam menyampaikan laporan realisasi ataupun salah dalam menyampaikan laporan realisasi ini. Kenapa? Karena ada kemungkinan dilakukan penelitian atau pemeriksaan yang pertama kali dilakukan oleh tim SP2DK. Dan selanjutnya, kalau memang dirasa benar-benar salah atau tidak sesuai, jadi pertama kali oleh tim SP2DK akan dilakukan penelitian. Apakah laporan realisasinya tepat waktu disampaikan atau sesuai dengan kenyataan? Kalau dirasa tidak sesuai atau tidak benar, pasti akan dilanjutkan sampai ke pemeriksaan, Pak. Jadi ya benar, ada isu ini kayaknya, aduh insentif ini boleh dipakai nggak ya? Takutnya jadi momok nih, saya takut nih, gara-gara saya pakai insentif ini, kok saya takut jadi malah diperiksa ya nanti ke depannya ya, gitu Pak. Jadi Mau kayak zaman tahun 90-an. Jadi kayak lagu tahun 90-an Pak, madu dan racun Pak. Dikasih madu tapi nantinya jadi racun Pak. Kalau bahasa anak sekarang, generasi sekarang dibilangnya jebakan Batman Pak. Ya, kalau ke zaman kita dulu waktu masih muda ngomongnya madu dan racun, tangan kiri madu, tangan kanan racun Pak. Iya, PMR tuh Pak. Iya, gimana tuh Pak? Ayo siapa yang mau komen dulu? Semua namanya bukan tim SP2DK. SP2DK itu adalah singkatan dari surat permintaan keterangan data lah istilahnya. Jadi SP2DK itu bukan suatu tim, tapi adalah bentuk suatu surat permintaan data dan klarifikasi dari kantor pelayanan pajak. SP2DK itu tidak hanya terkait COVID, tidak hanya terkait COVID. Jadi dulu, sejak zaman dulu, sejak adanya kantor pelayanan pajak pertama, SP2DK ini sudah ada. Jadi SP2DK ini adalah mengklarifikasi data-data perpajakan yang ada di sistem kantor pajak, tapi tidak ada di SPT wajib pajak. Jadi diklarifikasi misalnya wajib pajak mempunyai uang di tabungan sebesar sekian, tetapi di SPT-nya tidak dicantumkan. Nanti diberi satu SP2DK itu klarifikasi. Apakah benar? Kalau benar nanti dilanjutkan dengan apakah uang tersebut sudah dikenai pajak. Sampai dengan harapannya apabila memang benar itu belum dikenai pajak, wajib pajak dapat membetulkan SPT-nya dan menyetor kekurangan pembayaran pajak. Jadi tidak hanya terkait COVID ini saja, dari zaman dulu itu sudah ada SP2DK. Ya. Jadi hal-hal yang memang butuh klarifikasi itu akan diterbitkan SP2DK oleh kantor pelayanan pajak. Ya, kita sebagai wajib pajak adalah mengklarifikasi hal-hal yang ditanyakan. Apakah hal tersebut benar? Kalau benar ya kita perlihatkan bukti-buktinya. Kalau salah ya kita lakukan pembetulan SPT. Begitu. Ya terkait dengan COVID ini juga ya misalnya apabila ternyata kita salah melaporkan realisasi ya kita akan diberi mungkin kesempatan pembetulan SPT, pembetulan realisasi begitu. Jadi tidak langsung dikenai pajak atau tidak langsung diperiksa. Biasanya yang dilakukan pemeriksaan adalah wajib pajak yang tidak kooperatif, yang baik, tidak ada yang kita sembunyikan. Ya jangan takut. Kecuali memang kalau ada yang kita sembunyikan atau ada hal-hal yang tidak kita lakukan dengan benar. Jadi memang fungsinya juga salah satu fungsi dari acara sekarang ini adalah memberikan bantuan mungkin ya konsultasi atau yang sifatnya memberikan pencerahan lah kepada teman-teman mungkin yang belum begitu memahami hal-hal ini. Demikian Bu Cynthia. Iya. Tambahkan sama Pak Pras. Jadi nggak usah khawatir ya kalau mau mengajukan insentif ini ya. Jadi jangan sampai kayak tadi bilang, itu mah nanti resikonya diperiksa, mubazir insentif. Manfaatkan aja ya Pak ya. Iya, manfaatkan saja. Kalau memang dia berhak, manfaatkan aja ya. Iya. Kita beberapa kali SP2 menghadapi SP2DK ya Pak Yonalis ya. Ya, problemnya kadang miskomunikasi,
WP-nya kliennya sudah ketakutan dulu, terus mungkin dari DJP-nya kurang informatif sehingga apa namanya mungkin dua-duanya perlu memiliki good faith yang baik kan gitu dari apa namanya dari klien wajib pajak, terus kemudian dari DJP-nya kan gitu. Ya pada akhirnya setelah kita memberikan pengertian kepada AR, memberikan bukti dan datanya tadi yang diminta kita lengkapin seperti tadi Pak Yurnalis sudah sampaikan. Kemudian apa namanya kita sampaikan kepada WP-nya ya ini salah ya. Ya pembetulan lah kan yang gitu daripada diperiksa kan gitu. SP2DK ya kalau kita harap ya kita anggap itu sebagai kayak surat cinta lah kan gitu dari DJP kepada wajib pajak. Malah kebetulan malah ya lebih ya kalau di SP2DK malah ya kita tahu bisa antisipasi kan gitu daripada nggak ada SP2DK tahu-tahu di pemeriksaan dibahas kan masalah itu kan gitu kita diusulin pemeriksaan kan gitu. Malah kalau di SP2DK kita bisa komunikasikan dulu ke AR dan kita juga bisa melihat apakah AR-nya mengerti nggak ini apa namanya keluh kesah dari wajib pajak di prosesnya kan gitu. Ya kalau perlu ya kita wajib apa nama AR bisa visit lagi kan gitu diskusi. Beberapa kali SP2DK ya kita dengan wajib pajak sih dengan wajib pajak dan AR ya kita sampaikan ke AR ya problemnya pasti miskomunikasi terus WP klien udah ketakutan dulu kan gitu. Terus mungkin dari DJP, oh ini nggak benar nih, nggak benar. Padahal mungkin bukan karena wajib pajak itu kan gitu, karena ada hal lain di luar kuasanya wajib pajak kan gitu sehingga ada perbedaan data tersebut yang kita kan tidak tahu proses tersebut. Nah ini mungkin yang perlu kita temukan di tengah-tengah kan gitu antara wajib pajak ya dengan AR ya KPP-nya kan gitu. Gitu sih Pak Yanata, Bu Cynthia. Jadi dengan adanya insentif ini kita jangan pikir yang aneh-aneh, jangan pikir yang macam-macam, Iya, takut manfaatin aja. diperiksa, takut pakai aja dulu ya Pak ya. Apalagi Iya, zaman sekarang cash flow perusahaan juga susah ya Pak ya. iya. Kalau memang kita bisa Karena pajaknya irit. kan iya, karena kita juga nggak tahu kan impact-nya juga hanya tahun ini aja Pak. Karena ada prediksi sampai 2023 kan gitu. Panjang nanti kayak tax amnesty lah kita nggak manfaatin dari awal kan gitu. Nanti nyesal atau kemarin dulu sunset policy kan gitu. Ya kita manfaatin aja dan takut nanti kalau ada pemeriksaan ya tinggal kita hadapin saja. Masalahnya kan kendalanya tidak hanya di wajib pajak, di pihak DJP pemeriksa juga punya kendala kan gitu juga sama saja kan gitu. Oh. Jadi ya penting itu kan saat pemeriksaan adalah bisa kita buktikan, tadi Pak Yunus sudah sampaikan kan gitu. Terus kita bisa menjelaskan dengan baik, ya tidak ada masalah sih. Selama ini ya kita ya kalau pemeriksaan ya klien kita pegang sih kita nggak advice untuk keberatan atau banding kita selesaikan di pemeriksaan. Karena kalau selesai di pemeriksaan kan juga ikut pemeriksa juga kan gitu. Jadi di performance indikatornya pemeriksa kan gitu. Nilai kinerjanya pemeriksa kalau kita bisa selesaikan dengan baik kan gitu. Saya yakin sih pemeriksa berharap selesai di pemeriksaan kan gitu. Cuman kadang komunikasi data yang kurang lengkap sehingga menjadi kurang baik. Mungkin Pak Yunalis ada experience kan gitu Pak. Pak Yunalis ada experience yang lain Pak. Di sesi yang lain.